Tapi sedikit soal tentang meminta maaf ini, Bang. Hmm. Kita ini perempuan juga bukan minta maafnya yang penting. Sama kita nggak mesti juga kata-kata dek maafkanlah bang, salah, nggak gitu. Jadi khusus untuk si laki-laki ya. Perempuan sebenarnya nggak usah kalian tonton karena nanti bisa salah tafsir kalian. Iya kan? Nanti malah dituntut pula. Kau kayak di video itu ngapa kan? Itu gawat kan? Iya betul betul. Selamat datang di ini podcast apa? Halo, selamat ya. Pokoknya selamat lah. Masih bersama Kak Nina Oh, iya. karena beliau ini termasuk wanita murni. Jadi sempat murni dan sempat terkontaminasi. Jadi kita agak banyak pertemuan sama beliau ya mumpung masih bisa berjumpa saat ini. Oke. Kan? Ini mau melanjutkan dari itu Kak yang semalam itu apa namanya? Video kita tuh yang ada beberapa orang yang dia itu fokusnya ke hal-hal yang soal makan itu apa ya judulnya? Maksudnya kode-kode wanita. Oh, itu yang bilangin apa lagi malas masak, lagi Ah. capek gitu. Iya, Yang oke. soal Bukan malas sih Bukan sebetulnya, malas. capek. dia bilangnya capek Iya. tapi sebenarnya dia malas gitu kan. Ya, ada juga. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan laki-laki yang pengen tahu apa-apa aja Selain itu. ya kode-kode. Jadi waktu kutanya untuk apa kau tahu itu gitu kan. Nah, Ya biar bisa naklukkan perempuan katanya gitu. Cuman singkat cerita obrolannya nggak usah itu. Kita mengetahui itu semata-mata hanya untuk memuliakan pasangan aja. Iya. Itu aja goalnya memuliakan pasangan. Jadi kita bisa tahu maunya dia sebenarnya apa Iya, biar karena- kita nggak salah. Iya, kalau perempuan udah ngasih kode biasanya kalau dipenuhi itu dia senang kan. Dia senang. Tapi ujung-ujungnya karena nggak ngerti berantem. Ya, jadi itu yang mau dipahami gitu kali ya. Inilah yang mau Ya, kita ya, pahami. ya. Dan menyenangkan dia itu juga jangan takut kita tuh yang nanti dipijak, ada laki-laki berpikirnya gitu. Oh, Jadi kalau menyenangkan perempuan model gitu, wah, iya ya. yang pertama kan ada yang pengen kita bahas itu. Cuman ada juga yang kontroversi yang nggak usah lah pala itu gitu. Nanti kalau kita turuti malah dipijak-pijaknya kita gitu. Jadi sebelum mulai lebih lanjut, aku mau nanya dulu yang ini yang jadi perlawanan ini yang kontra nih. Benarkah itu kalau seandainya si laki-laki yang dia kan memang gini Kak, tunggu ya, antara gini lah. Iya. Memang aku pernah dengar dari ulama-ulama itu Mm-mm. di dalam bersuami istri, siapapun yang salah, mau itu laki-laki atau perempuan katanya, itu perempuan harus minta maaf ke laki-laki paling tidak sebelum dia tidur. Maafkan aku suamiku Supaya dan mendapatkan ridhoi ridho, ya dan ridhoilah aku. Kalau dia nggak melakukan itu konon katanya malaikat akan melaknat dia sepanjang dia tidur, gitulah kan. Iya. Oke. Pernah juga. Cuman ini maksudnya ya paham itu perempuan harus tahu juga dulu kan bahwa memang harus begitulah maksudnya Iya, karena kedudukan dia ya. Iya, karena kan surganya perempuan itu terletak pada keriduan suami. Keriduan Nah, suami. Kalau itu sepakat lah kita, meskipun prakteknya juga belum. Belum. Nah, tapi sama laki-laki dia megang itu jadi kayak itunya samurainya. Titah gitu ya. Ah. Jadi diktator gitu ya. Nah, paham itu yang berkembang jadinya malas, bukan nggak banyak juga, tapi ada beberapa lelaki yang malas atau tidak mau Oh. untuk minta maaf duluan gitu. Ya, ya. Nah, karena dalilnya tadi kalau aku minta maaf duluan nanti diinjak-injaknya aku makin melonjak dia dan seterusnya. Iya, oke. Walaupun memang betul juga dalil dia, ya nggak apa-apa lah dia belajar rendah hati gitu. Cuman kan kalau kita balik kan, ya nggak apa-apa juga kau saja yang mulai duluan untuk rendah hati. Iya. Tapi sedikit soal tentang meminta maaf ini, Bang. Kita ini perempuan juga bukan minta maafnya yang penting. Sama kita nggak mesti juga kata-kata dek maafkanlah bang, salah, nggak gitu. Jadi, Kalau sama kita yang penting itu perubahan sikap dari kejadian itunya. Kalau minta maafnya secara harfiah gitu, enggak sih. nggak terlalu ya? Enggak. Dengan artinya begitu kita ada konflik, suami itu bersikap manis saja dan gigih membujuk kita anggap itu Udah kayak permintaan maaf. iya, itu udah sama. Ya cuman mau melakukan itu malas. Itu Iya, ya malas, iya. itu kasusnya gitu. Iya, memang iya sih. Jadi kalau jangan malas lah. Jangan malas ya. Apapun itu kan Enggak, kuncinya jangan malas. pertanyaannya.
betul nggak nanti kalau dia kita rayu, kita minta maaf, atau kita yang kayak kakak bilang tadi, yang kita duluan yang ngujuk dan segala macam, itu nanti membuat si laki-laki tuh, membuat si perempuan tuh malah mijak, itu betul nggak? Enggak lah bang, enggak lah, artinya kan malah kita tersanjung gitu kalau dibegitukan. Iya, terus jadi melonjak. Eh, Kalau menurutku enggak ya, di bagian apa bisa rupanya laki-laki tapi mungkin seperti bukan dipijak-pijak lah, artinya kayak kerbau cucu hidung gitu ya. Ah, Nanti kan abang itu minta maaf. kayak Nanti kan gitu-gitu. gitu. Ya itu tergantung pribadinya juga, mungkin ada yang begitu. Tapi kalau aku pribadi dan beberapa teman-teman perempuan kita, kalau suami udah menunjukkan maaf dan apalagi penyesalan, perubahan sikap terkait sesuatu hal gitu, biasanya kita tuh yang memberikan maaf yang lebih besar lagi gitu. Oh dia udah ini, ya udah, ya move on aja dari situ gitu, nggak dibahas-bahas lagi, nggak dijadikan lah itu sebagai senjata gitu lah untuk memeras-meras suami gitu kan. Nanti Gitu. buat gini lah, nanti kalau aku merajuk kan dia gini. Enggak lah, Enggak ya? enggak. Kak, mungkin ada juga sih yang begitu. Itu udah jahat kali lah perempuan itu. Ya bisa jadi. Tapi kalau secara umum enggak sih, gitu. enggak. Enggak gitu. Jadi nggak usah takut bagi laki-laki yang mau mengatakan duluan atau mau mengungkapkan segala macam duluan, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Senang perempuan tapi kan. Senang lah bang, kita merasa tersanjung, merasa disayangi. Jadi Dan memang merasa materi kita dianggap. sekarang ini memuliakan wanita ini sebenarnya khusus untuk si laki-laki ya. Perempuan sebenarnya nggak usah kalian tonton karena nanti bisa salah tafsir kalian. Iya kan, nanti malah dituntut pula. Kau kayak di video itu ngapa kan, itu gawat kan. Iya betul. Jadi ini memang apa ya? Susah. Enggak lah ya, ini Ya. untuk laki-laki, untuk laki-laki. Ini hanya untuk meluaskan pandangan aja. Ya, bahwa ada loh cara memuliakan wanita tuh, memuliakan wanita tuh receh aja sebenarnya. Iya. Ini kita mau membahas hal-hal receh-recehnya itu, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kode-kode dari si perempuan. Wanita, perempuan. Nah, dia ketika dia melakukan ini, maksudnya dia tuh apa gitu kan? Iya, sering kebalikannya juga gitu. Maksudnya gimana? Ya dia bilang ini tapi sebetulnya dia mau yang sana. Gitu. Iya. Dia kan dianggapnya kita ini udah kayak mentalis itu sama perempuan. Dipikirnya si laki-laki ini bisa membaca pikiran dia kan? Iya. Jadi perlulah kurasa kita ngobrol tentang itu biar kita tahu kayak sebenarnya maksud perempuan ini apa sih? Apa ya? Meskipun juga nanti yang saya sampaikan mungkin nggak mencakup juga semuanya, Ya, yang ya. beberapa aja lah ya. Beberapa aja. Ini menjadi penting karena kita tuh udah milih dia sebagai istri. Jadi sudah menjadi kewajiban kita juga lah, kalau pakai istilah kewajiban, untuk membuat dia itu merasa nyaman selalu ketika berada dengan kita. Iya. Makanya kita pilih mau membahas tentang kode-kode ini. Yang pertama yang kemarin. Iya, jadi kalau dibilang lagi, bang aku capek kali lah bang. Itu sebetulnya pengen nggak masak. Nah, boleh lah beli makan di luar gitu kan. Harapannya gini dia maksudnya, kakak kasih tahu yang diomongkan si cewek apa, terus harapannya si laki-laki meresponnya bagaimana Iya, gitu. jadi biasanya kan, dan biasanya itu pasti pagi, nggak mungkin udah siang. Jadi kalau pagi sebelum suami berangkat kerja ada dialog yang seperti itu, atau malamnya, bang kayaknya aku capek kali lah, mana? Kenapa rupanya istirahat lah? Ya nggak bisa lah bang, kayak mana lagi mau masak, mau jemput anak sekolah gitu kan. Biasanya kalau respon laki-laki tuh iya juga ya, kok nggak masak pula anak, kayak mana untuk makan ya? Sebetulnya kan ada jalan lain, makanan itu bisa dibeli. Iya, cuman nggak kepikir di situ. Cuman Iya, kalau nggak di situ. perempuan ngomongnya gitu, itu kira-kira dia udah mau minta pray dulu lah masak. Iya, Gitu ya. jadi respon yang kita harapkan itu, Nah. ya udah kau istirahat aja dulu deh, makan gampang lah itu, nanti beli aja soto atau pecel atau goreng telur aja pun nggak apa-apa lah, gitu sih. Terus senang dia. Itu senang, oh iya bang gitu. Ini pertama. Oke, kita next. Yang kedua, Yang kedua, apa? kalau kan sekarang zaman canggih nih kan, zaman canggih, suami istri juga main gadget ya kan. Kalau perempuan kan banyak juga tuh yang suka lihat online Belanja shop, online, belanja ya, online. lihat online shop gitu kan. Lihat. Kalau ditunjukin, bang cantik nggak? Itu kode minta belikan sebetulnya. bukan hanya pendapat itu. Bukan, karena perempuan tuh tahu nih dia itu yang mana yang cantik itu. Udah dipilih nih, udah di hatinya itu mana yang cantik itu. Cuma butuh penegasan dan dia mau ditanya. Respon yang diharapkan ya, ketika kita nunjukin gitu, cantik, kenapa adek suka? Maunya Kau dia. suka?
Iya sih, ya. Belilah. Itu respon belilah. Ya. Nggak usah pala kita tunjuk sebenarnya, bisa yang A atau yang B nggak usah gitu Gak ya. usah. Dia udah tahu nyaman yang Udah mana. tahunya itu. Kita sebagai perempuan kan udah paham style kita sendiri itu bagaimana. Yang nyamannya enak pakai pakaian yang bagaimana, kita udah tahu. Jadi kalau dia nanya bagusnya yang mana itu artinya dia Belikan. dia pengen dapat perintah untuk Beli. beli. Karena kalau kadang-kadang kan kadang-kadang dan lebih seringnya kalau kita yang beli sendiri kan adanya uang gitu bisa beli gitu kan, tapi beli cuma nanti pas datang paket paket lagi. Itu yang nggak nyaman. Iya, tuh. yang nggak nyaman. Seolah-olah kan memang itu apa itu pekerjaan nggak berguna gitu kan tanpa izin gitu sih. Jadi kalau udah dapat perintah, sama kayak perintah boleh beli nasi tadi, boleh beli lauk, sama juga perintah kayak gitu kan. Jadi itu kan datangnya dari suami ya kita kerjakan dong gitu. Jadi memang sebenarnya ini nggak mau disalahkan ini kan, ya kan? Kok jadi gitu ya? Tapi oke lah. Oke. Jadi kalau dia menunjukkan sesuatu A atau B itu sebenarnya dia bukan mau minta pendapat kita secara tulus enggak. Nggak ada. Nah. Jadi kalau kita jawab, oh itu bagus yang ini begini, Iya. nggak guna sama dia. Iya, nggak guna. Bukan itu yang mau kita dengar. Dan perempuan bisa sedih tuh kalau dijawab gitu kan. Iya dong. Nah disitulah memang kita tuh yang bingung waktu kita jawab, kita udah sungguh-sungguh jawabnya. Sesuai Cuman dengan kalau bentuk pertanyaan kan gitu. Iya, cuman tiba-tiba dia merengut gitu, itu Iya. memang bingung gitu. Oh ya udahlah gitu sih. Iya. Ya udah habis itu narik HP ya udah tengok-tengok aja lagi sendiri. Apalagi langsung ditransfer kan. Yang ketiga, Iya. Tapi itu ada cerita lucu tuh tentang baju online gitu kan. Jadi satu hari datang paket. Ini kejadian nih, datang paket kan. Jadi karena kita di luar kota, kita bilang lah, Bang, boleh karena udah penasaran dengan isinya kan. boleh dibuka. Iya, Bang, tolong Buka fotoin kan? lah, buka Oh, kan, iya, sesuai iya. nggak hasilnya gitu kan. Ya. Baru dia bilang, cantik, seksi, dia bilang gitu kan. Kenapa Bang? Berapa harganya? Ditanya berapa harganya gitu kan. Tahu apa yang di dalam pikiran kita Bang? Mau dibelikan lagi. Astagfirullah. Enggak, Kak, itu memang betul-betul mau nanya aja loh. 100, 200, itu 500. Sumpah, ketika dia bilang itu pilihan kita itu bagus dan dia setuju, rasanya kita dapat dukungan belilah lagi gitu. Rupanya enggak gitu. Ada juga salah pahamnya gitu. Ditanya berapa dan kita jawab murahnya Bang, nggak sampai sekian gitu kan. Oh iyalah gitu. Dan kita pun gitu aja. Oh jadi karena sekarang udah terbuka ya langsung dikejar aja. Oh kirain mau dibelikan lagi. Jawabannya tahu apa? Kan udah beli. Iya memang lah. Ya ngapain lagi mau 2, 3 gitu loh. Lain warna bro. Tahu lah perempuan ya kan. Jadi kalau di hati-hati kita laki-laki itu ya udah kalau dia minta tolong buka kan, nanya pendapat misalnya kayak paket tadi itu, Bagus gitu. udah gitu aja bagus. Iya. Gak usah tanya berapa harganya. Nggak Walaupun usah. aku tahu maksud kita laki-laki itu nanya harganya memang murni cuma mau nanya loh. Iya. Nggak ada maksud yang lain. Cuman mau tahu aja nih kayak gini nih harganya berapaan gitu aja. Terus belinya di mana nih? Paling gitu. Iya, nanya beli di mana juga. Iya, kan? dan itu cuma untuk mau tahu aja, bukan mau Iya. mau membeli kan? Oh, Ya Tuhanku. makanya hati-hati di situ. Ya tuh. Jadi astagfirullah. Gitu deh. Jadi apa lagi nih? Yang tadi udah ya. Itu Soal masak apa? udah, Masak udah, pakaian udah. pakaian, soal belanja online udah. Iya. Ada juga tentang pakaian. Misalnya mau pergi nih kan, terserah lah mau pergi ke undangan, ke acara atau mau kemana ya. Kita kan suka nanya nih, pernah nggak Bang yang ngalami ditanya gitu kan? Kita udah dandan kan, cantik Bang. Pernah nggak dapat pertanyaan Aku gitu? dia nggak nanya, cuman dia bolak-balik mondar mandir aja gitu. Iya. Tapi dia nggak ada ngomong ya, aku dia nengok mondar mandir, aku pikir dia ada Belum siap. perluan aja gitu kan. Ya udah aku diam aja. Ya, ada juga sih kita yang nanya, cantik nggak Bang? Iya. Dan kalau disuruh, misalnya kita bawa dua Baju. selendang Dua, atau dua dua jilbab. jilbab lah gitu kan. Nah, sebetulnya kita pun udah tahu itu. Mau pakai yang mana Mau hari? pakai yang mana gitu udah kita rencanakan juga nih itu. Oh ke pesta pakai ini. Tapi entah kenapa lah komentar suami itu jadi penting. Hanya untuk penegasan aja sebetulnya. Jadi saran saya jangan ikut kasih saran di situ, bilang aja cantik. Jadi dia nanya, ini mau pakai jilbab warna pink atau warna hijau gitu kan?
si perempuan ini udah tahunya warna hijau. Iya. misalnya. Bagusnya jawabnya apa? Di situ pura-pura bodoh aja lah. Gimana? Kalau abang dek nggak paham kali lah memang soal warna ini. Tapi kalau coba abang tanya dulu. Adek dari tadi pengennya pakai yang warna apa? Jawabnya lah hijau. Nah itulah, coba dulu adek pakai. Ya, memang cantik lah pilihan adek nih. Ya, aku aja denger ceritanya ini udah jijik karena kayak tolak sama batin memang enggak. Gitu ya. Ah, Tapi ah. memang perempuan begitu bang. Tapi ya Kak, ya lakukan itulah. Ya, lakukan itulah. itulah. Karena dia suka itu. Iya. Walaupun mungkin kita mau ngomongnya tuh mau ayan ya keluar bui dari Iya kan, secara kita nggak ngomong tentang desainer lah ya kan. Kalau desainer dia pasti udah punya ilmu khusus Nah. gitu kan. Tapi kalau lelaki awam kan mana lah mungkin lelaki awam lebih ngerti tentang fashion perempuan yang mana Bagus. daripada si perempuan itu sendiri. Karena fashion itu kan juga tentang kenyamanan. Cantik pun sesuai mode, tapi kalau dia nggak nyaman makainya tuh jadinya nggak pede dan nggak bagus kan gitu. Jadi sebetulnya perempuan tuh udah punya stylenya masing-masing ya. Jadi kita cukup puji atau gombal aja. Iya, puji atau gombal. Itu aja ya. Iya. Jadi kalau dia nanya itu tak usah berlagak jadi ahli desainer yang mencocok-cocokkan gitu kan. Iya, Usah. bukan itu sebetulnya yang diminta. Ya dia cuman pengen minta Iya. apa tadi itu dukungan. Dukungan. Apalagi kalau dia udah bilang gini mau diajak ke pesta kan. Dek, ini ada pesta apaan lo gini? Iya, tak ada pula lah baju. Kan nggak mungkin itu nggak ada baju. Atau dia tuh, aku pakai apa lah ini ya? Iya, pakai apa lah ini ya bang? Ah, Minta baju baru. astagfirullah. Sorry. Hah? Iya bang. Loh? Enggak, astagfirullahaladzim. Kayak mana jawabannya? Itu kan, coba lah kita dialog ya. Iya. Deh ini kita mau pergi pesta nih, ke sana gitu. Iya. Terus pakai baju apa lah ya bang? Hah, sebanyak itu baju kau? Masa nggak ada sih? Ya kan nggak mungkin pakai baju biasa bang ke pesta. Aku jawab apa lagi? Ya, baju pestamu selama ini kemana kan gitu. Kan jawaban perempuan biasanya, tapi kan tuh udah pakai bang. Allahu Akbar. Oke lah, nah itu maksudnya tahu. Maksudnya yang dimaunya jawabnya apa? Ya udah belilah. Coba kita ulang lagi. Kita mau pesta nih, besok iya. diundang pesta kita hari Minggu ke tempat Cipolan. Ya pakai baju apa lah bang? Nggak ada baju awak lagi lah. Oh alah, udah lah, coba lah beli, lu tengok di online shop itu. Ya Allah bang, Gitu. ku cium lah terus Iya, lagi gitu. gitu ya kan, iyalah. Responnya mau secepat itu aja, maunya kan sekarang maunya, kita nggak bicara betul atau enggaknya. Maunya perempuan tuh gitu. Jadi, oke lah maunya dia gitu. Tapi sama laki-laki yang nggak punya uang bagusnya kayak mana jawabnya? Bagusnya dijawab ya, Jangan yang beli. Maksudnya itu ya, jangan yang beli. Jangan yang beli. Di bawah itu ada nggak lagi pilihan jawaban? Ada, Apa? pasti ada. Iya ya dek ya, memang kadang-kadang pesta ini bikin susah, tapi ada lah baju yang pernah abang tengok. Kalau kau nengok, pakainya itu cantik kali abang tengok. Usahakanlah ingat bajunya bang. Kan gitu. Kasih solusi dia. Sebetulnya perempuan minta solusinya itu kalau udah dibilang. Karena perempuan ini kan modelnya perasaan dan panikan. Kalau udah gitu-gitu, padahal kalau dilihat-lihat satu persatu adanya itu. Pasti ada. Jadi kasih solusi dia di kayak gitu. Jadi solusinya membeli ataupun tunjukkan yang lain gitu. Kalau membeli nggak jadi opsi, ya ngapain juga beli kalau pesta tiap minggu kan gitu kan. Ya, Masa opsi tiap kedua, minggu beli iya, baju, kan nggak mungkin opsi juga. kedua lah. Tapi tetap dibalut dengan kata-kata gombal Iya. itu ya, yang mesra itu kan. Iya. Ada lah abang tengok kau cantik pakai baju ini. Itu aja rasa abang mau pakai, cocok itu. Jadi sama laki-laki kalian perlu melihat dulu isi lemari istri kalian, bajunya yang mana-mana aja. Kalau nanti tiba-tiba kejadian itu terjadi, kalian ingat itu ya, Iya. yang baju warna ini gitu. Iya. Kalau perlu ambilkan terus bajunya. Kalau tahu letaknya. Kalau tahu letaknya ya. Atau sama-sama. Atau gini kan, mungkin terlalu susah lah ngapal baju perempuan ya. Atau sama-sama aja buka lemari. Mana baju adik, coba abang lihat. Mana. Kalau ini pakainya sama mana deh? Apa sih sebetulnya perempuan tuh kayak saya bilang tadi lebih minta dikasih solusi. Mana baju adik itu? Coba sini abang lihat. Nah, gitu. Habis itu kita tunjukkanlah sambil digombal. Iya. Nah, itu nggak perlu keluar duit kalian, Enggak. ya kan?
Bagus nih ilmunya nih. Bagus. Yang ini berfaedah nih video, yang berfaedah bagus. Apalagi yang lain? Eh, Ada lagi nggak? makan. Makannya gimana? Kalau makan di luar, Ini masalah nih. hmm, Sebelum makan lah. Kan laki-laki itu kadang kan dia ini laki-laki ya. iya, jelas. Pas udah libur tuh kan ya kayak dia udah nonton video kita nih, kayaknya perlu aku ajak jalan-jalan, Sekali-sekali. gitu kata dia kan. Iya, Walaupun diajak, ayo dek makan di luar kita. iya, makan di luar yuk. Ngajak aja loh sebenarnya kan. Iya, tapi belum tahu. Nggak tahu tempatnya yang mana Hmm, gitu. hmm, Terus kan si cewek biasanya komennya, ini mau kemana bang? Mau makan apa bang? Iya, Gitu kan. hmm. Mau kemana kita ini? Gitu. Terserah kau aja lah dek, kau mau kemana? Jawaban laki-laki gitu ya tuh. Iya, Ah. oke. Lo nggak tahu juga kata dia. Mm-mm. Mampus. Iya. Jadi Habis itu karena panjang kali kan dialog tentang itu, tidur aja kita dek. lain nggak jadi biji ya, atau berantem. Kenapa Iya. pilih makan di sini? Ah. Jadi kan kalau biasanya kita itu kalau misalnya saya lah sama suami gitu kan, yuk makan yuk gitu kan, ayo. Pas sudah muter-muter keliling makan apa kita? Karena biasanya kan perempuan ini nggak jelas, terserah lah bang. Kan gitu kan. Ah. Nasi apa? Soto. Berminyak katanya. Berat kali lah malam-malam gini. Nasi goreng, samanya itu nasi juga. Jadi mau makan apa gitu kan? Terserah abang lah katanya, kan mau Iya. kita tampar si perempuan itu. Iya, jadi macam mana lah ngatasi momen itu gitu. Ya memang harus dijawab lah itu memang. Perempuan ini sebetulnya apa namanya ya, udah punya pilihannya itu kalau diajak mau makan apa. Kadang-kadang disebutkan kayak saya misalnya kan menghindari yang kayak gitu-gitu itu, dan saya pun juga berusaha komunikasi. Kan diajak makan, kita mau makan berat apa makan ringan bang? Kalau dijawab makanan berat, sebutkan aja, karena kan kalau pasangan biasanya itu ada tempat-tempat tertentu yang udah didatangi. Kalau soto Medan kemana, kalau sate Padang Sate kemana, kemana. nasi goreng kemana, udah ada. Dan kecuali kita memang pecinta kuliner yang hobi makanan-makanan baru, biasanya setiap pasangan selalu berakhir di tempat yang itu-itu juga, dan pesannya yang itu-itu juga. Sebetulnya udah dilaluinya itu. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, seringnya kita bilang makan berat apa makan ringan nih bang? Makan berat aja lah, lapar aku. Nah, itu udah bahasa nggak mungkin salah diartikan lagi kan, lapar aku. Oke, pilihannya berarti karbohidrat yang berat seperti nasi soto, nasi sop, nasi goreng kan gitu. Udah, pilihannya sebutkan aja semua pilihan itu. Kita pilih sama-sama. Gimana kalau nasi soto? Menurut abang kayak mana? Jadi agak ribet akhirnya menentukan makanan aja. Tapi daripada berantem, Iya, maksudku ini kan biar dia matching, maksudnya biar bagus lah. Waktu kayak gitu tuh dia nanya tadi, abang mau makan apa nih, makan berat atau ringan? Gitu. Ini kak posisinya kita tuh memang nggak punya pilihan gitu loh. Kalau tadi oke dia milih, ini memang aku nih cuma mau ngajak kau jalan aja karena aku udah nonton video si Uya itu, gitunya ini. oh kalau gitu lihat baju si wanita bang. Apa yang dipakainya? Kalau dia pakai baju yang casual biasa-biasa aja, biasanya oke makan di pinggir jalan. Kayak nasi uduk pinggir jalan boleh, sate Padang gitu. Tapi kalau dia udah dress up agak bagus dikit gitu, pakai gamis, pakai jilbabnya bagus, Itu ke kafe lah itu. itu ke kafe. Nggak mungkin dandanan kayak gitu, duduk ngeleprok di pinggir jalan makan sate Padang. Nah kalau kasusnya itu kan, bilanglah si laki-laki ini ngajaknya memang dia belum berdandan. Dia belum berdandan. Nah jadi kan langsung aja nih, Kalau- dia lagi nonton gitu, langsung aja. Kalau Gimana? perempuan belum berdandan biasanya perempuan nanya tuh bang. Iya dia nanya, kita mau kemana nih bang? Gitu ya gitu. Kalau yang nggak tahu lah jalan aja dulu. Itu? Biasanya perempuan dandan setengah-setengah, artinya bajunya juga nggak terlalu kumal atau yang biasa-biasa, nggak pakai training tangan panjang gitu, nggak yang kayak gitu. Tapi juga nggak yang terlalu heboh kayak mau masuk ke tempat yang mewah gitu. Biasa-biasa aja. Dan itu boleh lah dibawa kemana gitu. Jadi kalau langsung ditentukan, suka nggak perempuan? Dek, pergi kita makan sate ke sana gitu. Suka juga. Jadi kalau dikasih pilihan jelas gitu pun suka juga nih perempuan. Suka juga. Yang sulit itu kan bang sebetulnya ketika perempuan yang ngajak, tapi si perempuan juga nggak tahu dia mau ngajak kemana.
Mampus. Nah, misalnya kan bang ayo makan yuk gitu kan. Ayo, kalau suaminya kan atau pasangannya mau aja itu kan. Ayo. Ya udahlah, ayolah. Nah, mau makan mau kemana dek? Makan apa? Terserah. Nah, kan di sini perempuannya nggak jelas ini kan gitu kan. Tapi kalau misalnya Maunya jawab, si laki-laki jawab apa waktu dia jawab itu? gini aja lah, abang kemanapun adek, abang selera lah. Nah, apapun yang adek pilih abang selera. Itu jawabannya. Iya. Kalau si perempuan jawabnya, beda terserah aja gitu kan. Kalau jawabnya terserah aja, pilihlah yang mana menurut abang tempat terbaik. Berat. Iya. Ya, Kalau kan? di soal itu juga memang agak Masih bingung juga kita Iya. ya, masih bingung juga. Ya. Karena kadang memang perempuan ini juga gak tentu kan kadang maunya. Tapi kalau laki-laki yang ngajak, sebaik mungkin langsung kau tentukan tempatnya di mana. Iya. Itu kalau laki-laki Iya. yang ngajak ya. Tapi bang, kalau untuk yang suami istri, perhatikan juga istri kita itu sedang diet atau tidak. Mati. Kan taunya kita itu, dari dia nggak makan nasi, kita tuh pasti tahu, oh ini lagi diet. Kan kelihatan itu bang, istri kita nggak makan nasi. Pas diajak makan gitu kan, dia nggak pilih nasi, dia makan sayur sama Ya ikan. kayak mana? Awak lapar mau makan di luar ini? Iya, ajak dia makan, Ya awak nggak kenyang. abang pilih yang berat, tapi dia jangan abang saran makan nasi lah gitu. Oke. Itu ada. Jadi jangan dia waktu dalam hal misalnya ke kafe udah sampai di situ, pesanannya apa nggak usah diarah-arahkan ya. Iya, ini ada cerita lucu bang, teman ini. Jadi teman saya ini udah diet lah gitu kan. Suami dia kebetulan perawakannya besar, gemuk. Jadi kakak ini udah diet lah selama 1 bulan kan nggak makan nasi. Jadi akhirnya pas makan malam ada anak mereka itu laki-laki. Jadi si ayah ini bercakap lah sama anaknya kan, bilang sama mamamu itu usah pala makan kau makan, katanya pertama sama istrinya kan. Nantilah nggak lapar aku. Dia menutupi dietnya ini gitu lah kan. Tapi sebetulnya si suami tahu dia udah nggak makan nasi gitu kan. Tengok mamamu itu, entah apa kerjanya diet nanti sakit lah itu nggak makan nasi gitu kan. Duduklah istrinya ini, nggak laparnya kau katanya kan. Lapar. Nah, jadi kenapa kau tak makan nasi kan suami ini kan? Dia udah diam, udah dongkol ini makan. Cari penyakit saja lah pula kerjamu. Makan nasi itu kenapa katanya? Iya laki-laki gitu. Iya, lah. laki-laki Maksudnya gitu. logikanya pasti ya kalau nggak makan gawat ini gitu. Iya Mah. kan. Oh jawaban kakak itu udah kesal dia ditanya Iya. gitu kan. Oh ditanya gitu kesal ya? Kesal lah bang. Biar tahu aja lah bang, menahankan berat beban abang yang besar itu loh, udah susah katanya. Diam suaminya makan nasi itu suaminya. Abang tanya lagi dia menahankan berat beban abang itu lagi aku udah susah kan. Aduh. Cerita lucu tuh dia. Jadi oke lah balik ya ke soal makan. Itu tadi tit gitu bunyinya ya. Nah, terus terang aja gitu Terus aja. terang aja ya. Karena kadang-kadang kita juga susah nolak ajakan suami. Ada kadang suami itu yang suka dia makan malam. Ada. Pokoknya nggak kenyang kalau nggak makan malam itu. Sementara kita udah patokkan kita makan di bawah jam 7. Oh. Dan menolak permintaan suami itu susah gitu. Ayolah makan, kau diajak makan aja pun susah gitu. Jangan dikasih lah perempuan yang kayak gitu kalimatnya. Ya kalaupun memang si laki-laki itu pengen makan, dia mungkin ngajak yuk makan yuk. Temani yuk, gitu. Kawani. Enggak, maksudnya pasti kan nggak tahu tuh kak. Ya, Pasti dia ngajak dulu nih, yuk makan yuk kata dia. Enggak lah aku nggak makan, udah cukup. Gak usah lagi Iya. dilanjutkan. Oh iya kawani ya bang ya. Gitu aja Iya. ya. Ya udahlah kalau gitu kawani aja lah bang, gitu Iya. aja. Jangan banyak kali Nah pertanyaan. nggak usah lagi, kenapa kok nggak makan? Iya jangan. Itu nggak perlu. Kalau dia udah bilang dia nggak makan, udah. Iya udah. Kayak ya udah gitu aja. Dia dipaksa. Iya. Paling pertanyaan hanya boleh kenapa sakit kau gitu. Sebatas itu aja lah. Enggak, katanya. Kan nampaknya itu orang sakit sama sehat gitu. Enggak bang, ya udah nggak apa-apa. Oke. Ada yang lain lagi? Apa lagi? Ya? Tapi ini mumpung teringat lah ya. Ah. Kadang kan ada juga perempuan tuh yang minta. Dia minta sesuatu gitu ya. Kita tuh bisa nggak mau, bisa nggak bisa, tapi poinnya kita nggak mau ngikuti yang dia minta. Cara nolak terbaik. Nah,